Apa memang penyelenggaranya yang karena ini baru pertama kali ya, namanya juga menghadapi pandemi COVID ini, tidak ada satupun negara di dunia yang sudah punya pengalaman. Memang semua baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana? Ya, yang Mas Daniel yang punya pengalaman menyelenggarakan. Iya, bagaimana Pak Daniel? Enggak, saya kira itu kan 100 tahun sekali ya pandemi itu kan. Jadi kalau orientasinya ke sana ya kita ini kan soal respon yang alamiah saja, bahwa ada situasi yang sebenarnya tidak normal, dan karena itu gagasan kita pun harus disesuaikan dengan ketidaknormalan itu. Termasuk juga tadi soal regulasi. Nah kan itu di tingkat policy atau pembuat kebijakan. Di luar, buat kita misalnya kan itu tidak nampak karena memang responnya biasa-biasa saja. Maka usulan tentang apakah perlu dari teman-teman Bawaslu dan KPU membuat juru bicara, satu juru bicara saja setiap hari misalnya, ya itu bagian dari respons yang kemudian juga apa saja yang bisa dipersiapkan, bahan-bahan dan macam-macam kan banyak saya kira. Dan karena itu soal alamiah ya, saya kira pemerintah juga tahu bahwa ini pandemi dan dia bikin gugus tugas bahkan sampai setiap hari itu muncul di televisi apa saja yang disampaikan. Nah memang dalam hal ini bukan karena kita tidak terbiasa, ini soal menggeser gagasan saja. Dan nampaknya teman-teman di penyelenggara masih dengan fatsun yang cari aman, saya kira di situ itu yang membuat mereka gagap dan menjadi gugup hari ini karena tekanannya sudah semakin kuat. Cari aman misalnya, maksudnya dalam hal apa Pak? Mengamankan anggaran atau bagaimana? Jadi mengamankan karena situasinya sudah tidak terkendali, lebih baik tidak mengambil tindakan sama sekali ya. Kalau dibutuhkan misalnya ketika diundang saja. Jadi inisiatif yang muncul untuk memastikan saya memegang kendali atas problem-problem ini karena saya memang punya kewenangan untuk itu tidak nampak. Sehingga terasa, saya kira memang itu kan soal bukan soal tidak terbiasa, ini soal karena situasinya sudah semakin tertekan ya. Oleh karena itu kita juga berharap teman-teman di KPU dan Bawaslu hari ini segera koordinasi, segera merumuskan langkah-langkah strategis dan konkret. Kemudian pemerintah juga jangan banyak mengambil isu-isu atau masalah-masalah yang dia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Kurangi derajat yang menyangkut ini persoalan penyelenggara. Kita tunggu. Nah di situ kan soal yang begitu itu. Makanya karena tadi soal kepemimpinan mungkin ya, kalau Mbak Dani mengatakan itu ya, situasi itu memang harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Pertama yang punya kekuatan dan kewenangan dan kekuasaan. Ya kita tidak bisa cari yang lain. Tentu teman-teman yang di penyelenggara dan pemerintah memang karena dia irisannya banyak, dia harus menyelesaikan, dia juga punya pertahanan dan keamanan, dia harus mengamankan, tapi dia juga aktor yang aktif juga untuk mempengaruhi proses politik. Dalam konteks ini ya mengganti petahana atau membuat teguran kepada macam-macam di situ, termasuk relasi dengan di pemerintah, di Perpu kan perlu juga konsultasi ataukah antisipasi dengan parlemen dalam hal ini. Dan kita tahu parlemen adalah muara dari semua kepentingan politik. Maka di situ itu memang menunggu soal yang bersifat kepemimpinan seperti yang dikatakan. Dalam RDP kemarin begitu, itu juga dalam RDP juga dikatakan bahwa sedapat mungkin disarankan untuk menggunakan media daring dalam kampanye. Kira-kira itu akan terjadikah? Jadi kampanyenya, maksudnya kampanyenya online atau bagaimana? Mbak Dani gimana tanggapannya? Iya ya, memang ini kan kemarin katanya waktu awal sudah belajar dari Korea Selatan misalnya yang sudah melaksanakan dengan baik ya di awal waktu itu kan sedang puncak pandemi ya Korea Selatan. Lalu dengan negara yang juga sudah melaksanakan gitu ya. Ya bagaimanapun memang lagi betul ini. Jadi harus mitigasi memang kan
di 270 daerah ini bagaimana? Sebetulnya kan itu. Jadi saya juga gimana ya mau bilangnya ya. Saya yakin sebetulnya mereka sudah lakukan atau belum, jadi bingung juga. Jadi misalnya ketika sudah diputuskan Maret itu bahwa akan Desember, ya mestinya sudah punya prepare dong dengan kondisi daerah yang akan pilkada itu bagaimana. Tugaskan KPU setempat untuk bikin kesiapan dari sisi internet, akses informasi bagaimana, gitu kan. Kalau pakai media daring tuh bagaimana, kejangkauannya sampai mana. Jadi udah ada petanya. Yang nggak bisa dijangkau, lalu bagaimana? Dengan cara apa? Apakah bisa mengumpulkan orang-orang? Berarti kalau harus mengumpulkan orang-orang, harus kerjasama dengan Bawaslu, harus kerjasama dengan Satgas setempat. Bawaslu harus hadir supaya mencegah adanya orang lebih banyak dari jumlah yang diatur. Misalnya hanya boleh 20 orang, ya 20 orang, lebih dari 20 orang diberi sanksi. Harus ada COVID di situ, Satgas COVID untuk memastikan bahwa yang hadir itu semuanya sehat, semuanya tidak ada tertular. Kan begitu gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal bikin laporan aja, bikin regulasi saja, dibikin pasal-pasal, tapi nggak memikirkan ini gimana menerapkannya, kan nggak begitu kita bikin aturan itu. Jadi yang namanya aturan teknis itu sudah dibayangkan, ini akan diterapkan di mana. Kayak tadi kan Bung Jerry bilang, pakai swab test. Udah tahu swab test itu bisa 2 minggu orang tahu hasilnya. Kalau cuma sehari kan ya ketua KPU bisa sehari karena memang di istana begitu kan ininya, rapidnya, swabnya. Ya tapi kalau masyarakat dia kemana? Ya misalnya kan belum bisa jadi nggak cuma 2 hari, bisa lagi lebih gitu. Nah artinya kan ini kenapa nggak dipikirkan waktu itu. Jadi saya pikir sebetulnya kalau Maret itu sudah diputuskan Desember, harusnya ini sudah bekerja dari itu. Ya, ketika buat regulasi itu nggak bisa tidak punya apa istilahnya ya, bahan ya, kajian. Ya, sekarang kampanye udah pasti daring, tapi kan nggak semua bisa daring. Ada daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau dengan internet misalnya. Gunakan TVRI. Oke, TVRI atau TV lokal seperti misalnya Kawanua ini bisa jaringannya sampai mana sih? Daerahnya di berapa kabupaten? Bikin MOU seperti itu. Kalau ada anggaran, hitung anggarannya berapa. Ataukah ini bisa dianggap sebagai layanan publik, anggarannya tidak usah pakai uang misalnya gitu. Kan itu bisa diatur. Nah, nanti ada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan media daring, seperti apa? Tatap muka. Paslon atau tim kampanye boleh melakukan kampanye secara tatap muka. Gimana diatur yang rinci? Harus adakannya di mana? Harus ada misalnya di ruangan terbuka, di lapangan apakah pakai tenda, jadi nggak boleh di ruangan tertutup, misalnya kayak gitu. Siapa yang memastikan bahwa ruangan itu memang memenuhi standar protokol kesehatan? Jadi nggak bisa aturan itu dibikin umum-umum saja. Yang namanya PKPU harus rinci supaya sampai di level yang paling bawah mengerti apa yang harus dilakukan. Dan kalau perlu ditambahkan dengan surat edaran ketua KPU tentang teknis pelaksanaan kampanye tatap muka di di daerah ini misalnya. 1, pastikan ruangannya bagaimana. Harus ada apa di ruangan itu dan siapa yang memastikan itu ada? Kerjasama dengan Satgas COVID. Jadi juga ajak mereka untuk ikut mengawasi Bawaslu setempat. Bawaslu ini bikin perbawaslu yang sesuai dengan aturan PKPU kan. Misalnya kalau di ruangan harus ada standar begini, ya perbawaslu harus bikin pengawasan, harus memastikan bahwa ruangan untuk kampanye non tatap muka, kampanye offline itu atau kampanye luring itu begini. Kalau enggak, laporkan, bikin sanksi. Misalnya potong masa kampanye dari 2 minggu cuman 10 hari, kan itu sudah merupakan satu sanksi. Misalnya kampanyenya dia boleh 2 minggu, tapi karena dia ada sanksi, potong sehari. Jadi kalau dia melanggar, potong sehari, begitu. Jadi ada, maksud saya gimana ya, saya juga kadang-kadang jadi gergetan ya. Artinya saya yakin teman-teman ini pastinya ngerti, tapi kenapa kok belum kelihatan dilakukan. Jadi kayaknya kita bukan yang ngajarin ya, tapi kok nggak tahu ya Bung Daniel, kayaknya kok jadi nggak kelihatan gitu. Ya namanya kan jadi effortnya harus multi gitu, ini kan kondisinya nggak normal. Betul. Aturan-aturan teknisnya sepertinya sudah ada, tapi yang ditunggu sanksinya bagi yang melanggar itu dia yang masih belum jelas ya sampai sekarang ini ya. Sebetulnya aturan teknisnya juga nggak muncul secara lebih lebih konkret masih umum ya. Oke. Masih sangat umum, makanya tadi di awal saya bilang kelihatannya mindsetnya masih mindset normal, padahal kan ini katanya new normal. Maksud saya begini, kalau lihat tata cara atau mekanisme teknis waktu pasangan calon ya, kan yang berbeda itu hanya
penambahan alat pelindung diri aja yang terkait dengan pencegahan penularan COVID itu. Ya. Dan protokolnya ya. Itu tadi dia ada masker, hand sanitizer, ada tempat cuci tangan, suhu tubuh dicek, kemudian kursi diatur jaga jarak gitu ya. Tetapi tahapan-tahapan pendaftarannya itu masih sama, gitu ya. Makanya saya misalnya bertanya ya, ini masih bisa didiskusikan. Apa sih pentingnya kalau kita evaluasi pencalonannya? Apa sih pentingnya lagi calon itu kasih pidato di awal itu? Kan itu. Mestinya dalam situasi pandemi yang gini hilangin aja lah. Karena akan membuat prosesnya menjadi makin lama. Nah, begitu juga proses pemeriksaan administratif itu kan memakan waktu lama. Bisa yang saya saksikan sendiri itu 2 jam lebih ya, hampir 3 jam. Nah, maksud saya, apakah ini nggak bisa disederhanakan? Nah, di sini kan aturan teknisnya penting di PKPU. Ya. Sebetulnya bisa disederhanakan, gitu ya. Misalnya dokumen-dokumen lewat LO itu sudah diperiksa dulu, ya, sudah diperiksa dulu, gitu, oleh beberapa orang yang sifatnya lebih sedikit, gitu kan. Kamu mau kuliah? Setelah itu pada hari pendaftarannya, ya dia tinggal memverifikasi aja dengan adanya pasangan calon. Setelah itu ditandatangani gitu ya. Sesuatu yang sebetulnya artinya pendaftarannya itu tinggal formalnya saja. Ya. Itu misalnya gitu, hal-hal begitu. Atau tadi diusulkan oleh Mbak Dani untuk pencabutan nomor urut misalnya, atau pengumuman pasangan calon. Pengumuman pasangan calon apa penting sih secara fisik? Apa perlu ya dalam situasi pandemi ini? Secara fisik pasangan calon itu harus hadir di KPU, Ya. gitu ya. Mungkin juga nggak perlu, gitu ya. Kalau perlu mungkin hanya pihak yang memang mau bertanda tangan, karena kan ada teknisnya tuh. Setelah diterima dia harus tanda tangan kan, tanda tangannya tanda tangan basah gitu. Nah, tetapi kan untuk yang begini nih orangnya tidak perlu masa yang begitu banyak ya. Atau bahkan memang ditiadakan aja, nanti kemudian hari baru dibuat tanda tangannya. Misalnya ya, yang begini-begini kan. Artinya ini soal di samping soal koordinasi tadi, ini soal bagaimana penyelenggara pemilu menata tahapan-tahapan itu supaya dia lebih ramah terhadap penularan COVID. Nah, ini yang nggak terjadi menurut saya, dan ini yang ke depan harus kita dorong ya. Makanya kesepakatan kemarin itu jangan semata-mata kesepakatan yang formalitas, tapi sebetulnya yang paling penting itu kesepakatan itu mendorong atau membuat penyelenggara pemilu itu harus lebih aktif. Dalam menginisiasi ya dan membuat kreasi untuk merancang pilkada kita ini lebih ramah terhadap kemungkinan penyebaran COVID itu. Iya, pilkada harus gitu, sehat Mbak. Ya, begitu Pak Jerry. Baik, Nah, berhubung waktu memang kita sudah sempat kita launching kemarin itu pilkada sehat ya. Jadi sehat demokrasinya, sehat juga rakyat kita gitu kan. Iya. Ini kampanye akan terus ini. Iya. Pokoknya ditunggu ketegasan dari para penyelenggara pemilu. Harapannya menjelang masa-masa kampanye ini bagaimana? Saya ke Mbak Dani dulu. Ya, tadi udah bar ya sebetulnya Mbak Regina. Intinya adalah pertama tadi lagi betul koordinasi diperkuat, kepemimpinan KPU harus diperkuat di dalam masa-masa menjelang hari-hari penting ini, tahapan-tahapan penting ini. Dan mulai hari ini sebetulnya setelah ada keputusan untuk tidak diundur lagi tetap tanggal 9 Desember 2020, harus ada perubahan di dalam pengambilan kebijakan, di dalam penataan manajemen penyelenggaraan, yang terutama ini masa kampanye dan pungut hitung ya sampai nanti ke rekap itu harus tetap sehat ya. Saya yakin gini, KPU akan terus didukung oleh publik kalau KPU bisa menunjukkan kepemimpinannya, kesiapannya, gitu. Kita akan akan terus mendukung langkah-langkah yang diambil sepanjang itu bisa betul-betul menjamin ya pilkada ini bisa sehat dan tidak menimbulkan baru untuk COVID kita. Dan semoga hal ini didengar ya oleh teman-teman di KPU dan juga Bawaslu untuk mungkin kalau Bawaslu bisa memainkan proaktif untuk bisa menyambangi KPU secara lebih sering agar mengingatkan KPU untuk ya berkomunikasi
komunikasi dan begitu. Mungkin ranahnya Bawaslu juga bisa ditambah di situ. Terima kasih. Ya, KPU harus bisa meyakinkan rakyat dan ranahnya Bawaslu untuk selalu lebih sering datang ke KPU ya, begitu Mbak Dani. Pak Daniel Ya, gimana? Ya, memang ini bukan pendidikan, ini bukan ekonomi. Jadi klien atau segmentasi yang disasar itu kan berbeda-beda. Ini politik, jadi memang orang ingin menang, dan karena itu sebenarnya aktor aktif yang utama adalah dari tim kampanye atau dari pasangan calon. Dan kita juga harus memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan sosialisasi. Karena apa? Percuma mencalonkan tapi tidak ada usaha untuk menang, dan agar menang kampanye itu ya harus dibuat marak. Bagaimana teknisnya? Nah, tentu teknis inilah yang harus dibahas, karena memang bias Jakarta ya. Saya bilang kita ini orang di sekitaran Jakarta. Di pada 200 itu kan tidak semua seperti Jakarta. Itu orang masih biasa bertemu, masih biasa ini. Hanya diperketat saja protokol itu. Jadi kampanye luar ruang itu juga harus diberikan peran. Namun karena ada soal-soal yang rame seperti konser, buat apa ada konser? Bingung kan kita di situ. Nah, di situ teman-teman penyelenggara harus mampu mengkomunikasikan dengan baik sehingga ada hak konstitusional dari si pasangan calon, dia harus mengkampanyekan. Karena kalau tidak dibuka sama sekali lah, buat apa ada acara ini, kan gitu. Tetapi ini harus dibuat ya semacam seni lah. Ini kan show, ini kan panggung besar ya, dan orang harus bermain di situ itu. Ya harus diberikan peran. Hanya saja catatannya adalah ini masa pandemi. Gimana caranya? Nah, itulah yang menyangkut tadi ya, secara taktis ya, hasil RDP kemarin karena sudah diputus lanjut, ya memang harus didorong teman-teman di penyelenggara KPU dan Bawaslu memberikan sinyal-sinyal yang konkret. Ini boleh, ini nggak boleh. Bagaimana kalau ada masalah ya kita diskusikan. Yang penting rakyat itu tahu ada pilkada dan bisa berkampanye, tetapi prasyarat kesehatan dipenuhi. Yang aneh-aneh segera disingkirkan saja. Jangan takut-takut di situ itu, saya kira. Soal ketegasan, kepemimpinan dan kecerdasan, saya kira dalam konteks situasi yang abnormal ini. Gitu Mbak Regina. Baik, yang terakhir Pak Jerry, bagaimana? Ya, saya kira saya nggak usah panjang-panjang lagi karena waktu kita sudah sangat terbatas. Ya, saya mengulang yang dulu pernah saya bilang. Memang KPU dan Bawaslu ini jarang ngopi bareng ya. Jadi harus diperbanyak ngopi barengnya gitu supaya siapa tahu Tepi mau fasilitasi. Kita udah sering fasilitasi tapi terbentur dengan jadwal masing-masing kan gitu ya. Soal jadwal aja mereka gitu. Artinya kalau banyak ketemu, banyak berkoordinasi, mungkin bisa ada banyak hal baik yang bisa dipikirkan untuk memperlancar proses-proses pilkada di masa pandemi ini. Oke, itu saja. Saya kira itu, Regina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk para narasumber saya yang luar biasa yang sudah bergabung kali ini. Sobat Kawanua, semoga yang terbaik bisa kita harapkan ya untuk tahapan-tahapan pilkada selanjutnya bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita semua sebagai masyarakat Indonesia tetap sehat. Saya Regina pamit undur diri, Kawanua TV, Torang PTV, sampai jumpa lagi.